sama gue di F5 Review. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini gue akan mereview sebuah film action yang menegangkan sekaligus kocak yang berjudul Bad Boys 2 yang rilis pada tahun 2003. Film ini diperankan oleh Will Smith dan Martin Lawrence. Kenapa review film jadul lagi? Ya pengen aja. Film ini menceritakan kisah dua orang polisi yang sedikit absurd yang mendapatkan misi untuk menangkap seorang gembong narkoboy. Daripada kalian penasaran, kita langsung saja ke videonya. Scene film ini dimulai dari seorang drug dealer atau pengedar narkoba, kita sebut saja si narkoboy, yang sedang menyelundupkan narkoba menggunakan peti mayat melalui laut ke sebuah pulau. Di sisi lain, polisi sudah mengintai di pulau tersebut dan akan melakukan penyergapan. Saat mereka selesai melakukan transaksi, tanpa diduga, dua orang polisi sudah menyusup di antara mereka yang bernama Mike dan Marcus. Saat mereka mulai menodongkan senjata dan mencoba memberitahu kepada rekan-rekannya yang lain melalui sebuah radio untuk melakukan penyergapan, ternyata radionya malah rusak dan mereka pun kalang kabut. Mike pun terus mencoba untuk menghubungi kembali rekan-rekannya, tapi tetap tidak ada pergerakan dari rekan-rekannya. Tak lama kemudian, mereka pun teralihkan oleh seseorang yang mencoba untuk kabur dan salah satu dari mereka memanfaatkan hal tersebut untuk merebut senjata Marcus. Dan seketika, keadaan pun berbalik. Selagi mereka berdebat, salah satu dari mereka ada yang mengambil sebuah senjata. Akan tetapi, Mike menyadarinya dan menembaknya terlebih dahulu. Karena suara tembakan tersebut, rekan-rekannya langsung menyerbu tempat itu. Telat, mamang. Dan aksi baku tembak pun tak terhindarkan. Saat Marcus akan ditembak, Mike melihatnya dan langsung melakukan aksi heroik. Marcus! Sialnya, tembakan tersebut malah menyerempet bokong Marcus. Marcus pun marah pada Mike karena sudah menembak bokongnya. Akan tetapi, Mike tidak mengakuinya dengan wajah yang sangat watado. Kemudian, rekan-rekannya marah pada Mike karena info penyelundupan yang Mike katakan tidak sesuai dengan yang terjadi di tempat itu. Beberapa hari kemudian, si Marcus yang sedang santai di rumahnya dikunjungi oleh adik perempuannya yang bernama Sid yang sedang berlibur. Tak lama kemudian, Mike datang dan langsung bermesra-mesraan bersama adiknya Marcus. Dan saat mereka di meja makan, mereka malah membicarakan sesuatu hal yang membuat Marcus tersinggung. Tak berselang lama, Sid pergi meninggalkan mereka karena sudah memiliki janji dengan seseorang. Marcus marah kepada Mike karena seolah-olah dia adalah kepala keluarga di rumah itu. Dan tiba-tiba, Mike mendapatkan panggilan telepon dari informannya bahwa ada sebuah gerakan dari geng Haiti. Tanpa diduga, di sana ada Sid yang sedang melakukan transaksi dalam penyamarannya menjadi pencuci uang untuk bos mafia Rusia yang berperan sebagai distributor narkoboy di Miami. Akan tetapi, Sid terlalu menekankan persentase keuntungan yang mengakibatkan kekesalan dari si bos mafia Rusia karena ia merasa mendapat keuntungan yang sedikit dan ia menginginkan negosiasi dengan distributor utama yaitu si narkoboy. Lalu, saat Mike dan Marcus sedang melakukan pengintaian terhadap geng Haiti, tetapi geng Haiti itu pergi bersama-sama, Mike menduga mereka akan melakukan aksi perampokan, sehingga mereka pun mengikutinya. Dan kemudian, saat Sid sudah mulai memindahkan uang, tiba-tiba ia diikuti oleh geng Haiti dan mencegatnya sehingga terjadilah baku tembak. Karena Mike dan Marcus pun sedang mengikuti pergerakan geng Haiti, mereka pun kaget karena ternyata target dari geng Haiti itu adalah Sid yang sedang membawa uangnya si narkoboy. Lalu, mereka pun ikut mengejar geng Haiti dan terjadilah baku tembak di jalanan serta kecelakaan beruntun yang diakibatkan baku tembak tersebut. Untungnya, mereka berhasil menyelamatkan Sid dari geng Haiti. Walau sudah dibantu, si
Sid sangat marah kepada mereka karena ia sedang melakukan penyamaran. Harusnya mereka tidak membantu ataupun melakukan kontak dengannya. Dan setelah kejadian tersebut, Kapten Howard pun marah besar karena terjadinya kerusakan yang sangat parah di sepanjang jalan Miami dikarenakan dua anggotanya. Lalu, ia pun menegaskan agar kasus tersebut diselesaikan oleh mereka berdua dengan cepat. Kemudian mereka berdua mendatangi Ice Peak yang merupakan informannya Mike untuk mendapatkan sebuah informasi terbaru tentang geng Haiti. Tetapi, saat mereka meminta informasi tersebut, mereka memintanya dengan secara paksa ala gangster di game GTA yang membuat Ice Peak ketakutan sehingga memberikan informasi tersebut. You want to show him some of the routine? Stop! He lives in a pink house. 8 blocks from here. Karena Mike dan Marcus sudah mendapatkan informasi tentang lokasi base campnya geng Haiti, mereka pun langsung pergi menyergap tempat tersebut. Akan tetapi, ternyata mereka sudah mengetahui akan datangnya Mike dan Marcus sehingga mereka pun bersembunyi di dapur. Dan baru saja say hello, mereka langsung disambut dengan sebuah tembakan dari lubang pintu dan terjadilah adu bacot serta baku tembak di antara mereka. Yang kocaknya, karena Marcus bersembunyi di toilet yang tidak ada tempat untuk bersembunyi, ia pun dihujani peluru yang mengakibatkan kepalanya terkena air toilet. Untungnya, karena Mike sangat jago dalam menembak, ia pun berhasil membunuh geng Haiti satu persatu. Si bos geng Haiti pun menyerah, karena anggotanya sudah habis dibunuh oleh Mike. Awalnya, saat bos itu dimintai keterangan, kenapa dia bisa tahu tentang uang yang dibawa oleh Sid, dia tidak mau memberikan jawaban. Dan hal itu membuat Marcus kesal. Yang kocaknya, Marcus malah bertanya kepada salah satu anggota geng yang sudah mati. Now let's ask some other suspects. Hey, look, man. Now let's try this, okay? Let's talk to his own. Hey, look here, man. Can you tell me who was driving the black Suburban? Huh? Oh, he don't know nothing. His brains is under the end table. Pada akhirnya, setelah dia diancam oleh Marcus dan Mike, dia tetap tidak mengakuinya. Tetapi, ia mengatakan bahwa dia hanya mengikuti anggotanya yang ternyata sudah mengintai melalui sebuah kamera. Lalu, Mike membawa kamera itu ke sebuah tempat yang dimana kita bisa membeli barang elektronik seperti TV. Saat tiba di sana, Mike meminta anak pemilik toko di sana untuk mengecek isi kamera itu. Setelah diperiksa, ternyata isi dari kamera itu tentang pengintaian sebuah tempat kremasi atau tempat penyimpanan mayat sementara. Yang kocaknya, isi kamera itu ada adegan Indahoy-nya, sehingga anak pemilik toko itu panik karena takut diketahui oleh ayahnya karena dia menonton adegan Indahoy. Saking paniknya karena ingin mematikan video itu, ia pun memencet semua tombol yang ada di situ. Yang akhirnya, video itu malah terhubung ke semua TV yang ada di toko itu. Kalau gue sih bakal tengsin parah anjir. Sontak para pengunjung pun kaget. Dan datanglah si ayah pemilik toko itu, lalu mematikan video tersebut. Kemudian, kita kembali kepada Marcus dan Mike yang sedang berada di ruangan siaran. Di mana Marcus curhat bahwa dirinya merasa tidak baik-baik saja. Karena beberapa hari ini ia terus-terusan mendengar suara tembakan. Dan yang tolilnya, saat Marcus membicarakan bokongnya yang sakit dan Johnny-nya tidak bisa bangun, sialnya, kamera di ruangan tersebut terhubung dengan semua TV sehingga pengunjung pun syok dan mengira mereka sedang membicarakan hal yang berbau pelangi. Lalu, scene berpindah ke kantor penyelidikan, di mana Mike dan Marcus ingin mengetahui kenapa geng Haiti mengintai sebuah tempat kremasi atau penyimpanan mayat, dan ternyata tempat tersebut dimiliki oleh si narkoboy. Walaupun si narkoboy itu seorang buronan, dia tidak pernah berhasil dijebloskan ke penjara karena selalu kurangnya bukti yang mengakibatkan ia selalu lolos dan malah menuntut balik sehingga banyaknya polisi yang dipecat gara-gara itu. Lalu, Mike meminta rekannya, kita sebut saja si Falcon, untuk menyadap telepon di rumah si narkoboy. Karena itu melanggar hukum, awalnya si Falcon menolak. Tetapi, saat ditawari tiket nonton pertandingan bola basket,
ia malah langsung menyetujuinya tanpa pikir panjang lagi. Kemudian, dari hasil penyadapan tersebut, mereka berhasil mendapatkan informasi bahwa rumah si narkoboy sedang membutuhkan jasa pembasmi tikus karena tempat penyimpanan duit di rumah itu sudah menjadi sarang tikus. Lalu, Mike dan Marcus mendatangi tukang pembasmi serangga agar merekalah yang nanti pergi ke rumah si narkoboy. Padahal kan udah jelas, yang dibutuhin pembasmi tikus bukan serangga, dasar tolil. Di keesokan harinya, mereka berdua menyamar menjadi pembasmi tikus untuk memasang alat penyadapan di rumah si gembong narkoboy. Tetapi, yang kocaknya lagi, yang dibutuhin itu pembasmi tikus, mereka malah membawa alat pembasmi serangga. Benar-benar absurd dua polisi ini. Saat mereka sedang memasang penyadap, tiba-tiba datanglah si bos mafia Rusia ke rumah itu untuk bernegosiasi dengan si narkoboy. Awalnya, si bos mafia Rusia datang ke situ untuk membicarakan keuntungannya, tetapi ia dikagetkan dengan kaki tangannya yang bernama Joseph yang sudah terbunuh oleh anak buahnya si narkoboy. Lalu, si narkoboy meminta si bos Rusia untuk menandatangani surat pindah tangannya semua klub remang-remang yang ia miliki untuk dikuasai oleh si narkoboy. Namun, si bos mafia Rusia itu tidak goyah sedikit pun. Akan tetapi, saat si narkoboy mengancam akan menyakiti keluarganya, ia pun ketakutan lalu menyetujuinya dengan terpaksa. Kita kembali lagi kepada Mike dan Marcus yang sedang memasang penyadap. Saat Mike pergi ke dapur, ia mendapati sesuatu yang sangat tidak terduga, yaitu sebuah ceceran darah di mana-mana seperti habis terjadinya eksekusi. Yang ternyata itu adalah bekas pembunuhan kaki tangannya si bos mafia Rusia yang bernama Joseph. Dan ia pun menemukan sebuah jari yang masih lengkap dengan cincinnya. Tak lama kemudian, ia ketahuan oleh anak buahnya narkoboy dan langsung kabur sengabret-ngabretnya. Saat Mike dan Marcus kembali ke kantor, mereka mendapatkan info terbaru dari rekan kerjanya, yaitu hasil penyadapan dari rumah si narkoboy, bahwa besok siang di sebuah pantai akan ada pertemuan antara si narkoboy dan Sid. Karena Mike dan Marcus khawatir dengan Sid, mereka pun langsung berangkat ke lokasi pertemuan itu. Di keesokan harinya, di sebuah pantai, Sid dan si narkoboy pun bertemu. Tetapi, karena si narkoboy itu sangatlah cerdas, dia mengajak Sid untuk berenang terlebih dahulu, agar bisa menghindari adanya alat elektronik seperti penyadap atau yang lainnya yang nempel di tubuh Sid. Dan karena tidak adanya hal mencurigakan dari Sid, ia pun mendapatkan kepercayaan dari si narkoboy. Saat Sid sampai di hotel, ia dipanggil oleh Marcus dan Mike untuk berbicara. Marcus dan Mike sangat mengkhawatirkan Sid dan memberitahu bahwa si narkoboy itu sangatlah berbahaya. Tetapi, Sid tetap bersikeras karena ia merasa sudah sedikit lagi bisa mendapatkan barang bukti untuk menangkap si narkoboy, karena ia telah mendapatkan kepercayaan darinya. Akan tetapi, Mike pun malah mengajak Sid untuk menyelidiki sebuah kapal yang sering dipakai untuk menyelundupkan narkoboy. Padahal kan awalnya dia khawatir, tapi malah ngajak ke kandang singa juga. Kemudian Sin pun berpindah ke kantor polisi, di mana Mike dan Marcus membebaskan seorang narapidana yang kita ketahui dia ada di saat penyergapan pada scene pertama. Dia dibebaskan karena untuk membantu mencari sebuah kapal yang diduga sering dipakai untuk menyelundupkan narkoboy. Saat malam tiba, mereka sudah berada di posisi yang berada di dermaga untuk mengintai sebuah kapal yang diduga dipakai untuk menyelundupkan narkoboy. Dan benar saja, itu adalah kapal yang sedang mengangkut narkoboy, lalu mereka mengikuti kapal itu. Kemudian, narkoboynya dipindahkan ke sebuah mobil yang berisikan beberapa mayat. Saat mereka mengejar mobil itu, mayat-mayat yang berada di mobil itu berjatuhan ke jalan. Dan sayangnya, mereka berhasil lolos tanpa ada barang bukti di TKP, yang ada hanyalah mayat yang berserakan. Untuk kedua kalinya, mereka pun dimarahi lagi oleh atasannya karena tidak mendapatkan apapun, yang ada hanyalah kerusakan. Di keesokan harinya,
Markus kedatangan seorang pemuda pemuja cinta yang bernama Reggie dan akan mengajak kencan anaknya Markus yang bernama Megan. Akan tetapi, Markus langsung mengintimidasinya dan tidak mempercayai Reggie yang mengatakan umurnya masih 15 tahun karena dia sangat overprotective pada anaknya, diikuti oleh Mike. How old are you? I'm 15, Mr. Burnett. Motherfucker, you look 30. Nigga, who that is, That's dog? Reggie. Who the fuck is Reggie? How old are you? 15. Shit, nigga, you at least 30. Pada malam harinya, Markus dan Mike serta rekan-rekannya yang lain melakukan investigasi terhadap tempat penyimpanan mayat yang diduga sebagai sarana untuk penyelundupkan narkoboy. Lalu, mereka menemukan barang bukti di sebuah kamar mayat yaitu berupa narkoboy dan uang yang dimasukkan ke dalam tubuh mayat. Tetapi, yang kocaknya, Markus tidak sengaja meminum air yang berisi 2 pil narkoboy, sehingga ia mulai berperilaku aneh. Puncaknya, saat mereka meninggalkan tempat penyimpanan mayat itu dan menuju rumah Kapten Howard untuk meminta surat izin penggerebekan. Believe me, we would not be here if it weren't seriously, utterly. Get in here. Please just look. How do I move? They're taking the organs out. Get you right. If you look, they're. Di keesokan harinya, karena sudah mendapatkan izin, mereka mulai melakukan operasi penggerebekan ke tempat penyimpanan mayat. Tetapi, sesampainya di sana, mereka tidak mendapatkan apapun karena bukti-bukti sudah dibawa terlebih dahulu. Di tempat lain, Sid yang sedang melakukan penyamaran ketahuan penyamarannya oleh si narkoboy, dan si narkoboy pun menyandra Sid. Kita kembali lagi kepada Mike dan Markus yang sedang melakukan pengejaran terhadap barang bukti. Dan pada akhirnya, mereka pun tertangkap oleh tim Mike dan Markus. Saat mereka sedang bergembira karena misinya sukses, tak lama kemudian, Markus mendapatkan panggilan telepon dari si narkoboy yang sudah menyandra Sid dan meminta untuk menukar uang si narkoboy dengan Sid di negara Kuba. Markus pun sangat stres dengan hal itu. Namun, teman-temannya siap untuk melakukan misi penyelamatan, dan pada akhirnya mereka pun berangkat ke Kuba. Sesampainya di Kuba, mereka menyusun rencana untuk menyusup ke rumah si narkoboy dengan menggali terowongan dan menyiapkan beberapa bahan peledak. Kemudian misi pun dimulai dengan diawali tukang bakso yang membawa mobil remote control yang dilengkapi kamera dan peledak untuk melihat situasi. Gue kira intel-intel yang nyamar jadi tukang bakso cuma di Indonesia, ternyata di luar negeri juga ada. Saat semua sudah bersiap di posisi masing-masing, mobil remote control pun meledak di sekumpulan tentara yang sedang bermain bola. Karena ternyata, si narkoboy menyuap para tentara Kuba untuk menjadi pengawalnya. Setelah ledakan itu, rekan-rekan Markus dan Mike pun beraksi karena itu tandanya beraksi. Di tempat lain, Mike dan Markus berhasil menyelamatkan Sid, dan mereka kabur sambil meledakkan rumah si narkoboy. Aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi, sampai mereka lari menuju base camp militer milik Amerika Serikat, berharap mereka mendapatkan bantuan karena mereka warga Amerika. Sesampainya di sana, mereka malah dihujani peluru oleh para tentara karena dicurigai sebagai teroris, dan sialnya, mereka berdiri di ladang ranjau. Sontak Sid pun memanfaatkan hal tersebut dan membunuh anak buah si narkoboy dengan melemparkan pistolnya ke sebuah ranjau yang tepat berada di bawah kakinya. Tepat setelah ledakan itu terjadi, Markus mengheadshot si narkoboy sehingga ia pun mati, dan film pun berakhir. Bagaimana? Film yang sangat menegangkan sekaligus kocak, bukan? Karena aksi heroik Markus dan Mike, serta keahlian mereka dalam membaca situasi, mereka pun dapat mengalahkan si narkoboy. Jika kalian suka dengan review dari F5, silahkan like dan subscribe aja ya. Dan jika ada saran atau masukan, silahkan komen saja di bawah. Terima kasih. How old are you?
I'm 15, Mr. Burnett. Motherfucker, you look 30. Yes, sir. How old is you? 15. Shit, nigga, you at least 30.